Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan membahas tentang program linier, materi pertama pada pembelajaran di semester 1. Materi ini akan saya sampaikan. Saya sendiri adalah Anindiati Praminto Putri, guru matematika umum untuk kelas 11. Untuk kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan program linier 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Sedangkan kompetensi keterampilannya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier. Permasalahan-permasalahan pada program linier yang ada pada kehidupan kita sehari-hari sebagai berikut. Terdapat seorang petugas parkir mengelola lahan dengan luas 120 meter persegi. Biaya parkir motor Rp1.000 dan mobil Rp2.000 per jam. Mobil memerlukan tempat seluas 6 meter persegi dan motor memerlukan tempat parkir seluas 2 meter persegi. Tempat parkir tersebut hanya mampu menampung 50 kendaraan. Kira-kira bagaimana kita untuk memecahkan agar petugas parkir mendapatkan uang dari parkir itu semaksimal mungkin? Nah, dari data tersebut kita dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan mengingat kembali langkah-langkah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier 2 variabel yang kemudian dilanjutkan dengan menentukan titik optimum menggunakan konsep sistem persamaan linier 2 variabel. Oleh karena itu, bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel? Sebelum memasuki penyelesaiannya, maka kita akan review terlebih dahulu sistem persamaan linier 2 variabel. Sistem persamaan linier 2 variabel dapat diselesaikan dengan 4 cara. Yang pertama, dengan metode eliminasi. Kedua, metode substitusi. Ketiga, metode gabungan, yaitu gabungan dari eliminasi dan substitusi. Dan yang terakhir adalah metode grafik. Untuk pertama kali kita akan mereview terlebih dahulu metode eliminasi. Jika terdapat permasalahan, tentukan himpunan penyelesaian dari 4x plus y sama dengan 11 dan x plus y sama dengan 2. Dengan menggunakan metode eliminasi, yang pertama kita mencari nilai x terlebih dahulu. Nah, untuk mencari nilai x, maka kita harus mengeliminasi y. Sehingga kita lihat dari 4x plus y sama dengan 11 dan x plus y sama dengan 2, koefisien pada variabel y adalah sama, yaitu 1, dengan tanda di depannya adalah positif. Sehingga karena tandanya sama, maka kita kurangkan. Oleh karena itu diperoleh 3x sama dengan 9 atau x sama dengan 3. Kemudian untuk memperoleh nilai y, maka kita harus mengeliminasi x. Karena koefisien pada x di dua persamaan tersebut berbeda, maka harus kita samakan terlebih dahulu. Dari persamaan pertama, kita kalikan 1 sehingga diperoleh 4x plus y sama dengan 11. Dan dari persamaan kedua, kita kalikan 4 sehingga diperoleh 4x plus 4y sama dengan 8. Karena koefisien pada variabel x sudah sama dan bernilai positif atau bernilai bertanda sama, maka kita kurangkan sehingga diperoleh negatif 3y sama dengan 3 atau y sama dengan negatif 1. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 2 variabel di atas adalah 3, Untuk metode yang kedua adalah metode substitusi. Dari soal yang sama, kita gunakan metode substitusi. Yang pertama, untuk persamaan 4x plus y sama dengan 11, kita ubah kedua ruas, kita kurangkan 4x sehingga diperoleh y sama dengan 11 min 4x. Dari persamaan pertama tersebut kita substitusikan kepada x plus y sama dengan 2. Sehingga diperoleh x ditambah 11 dikurangi 4x sama dengan 2.
sehingga dapat disederhanakan sebagai berikut dan diperoleh negatif 3x sama dengan negatif 9 atau x sama dengan 3. Nah, x sama dengan 3 itu merupakan persamaan kedua. Langkah berikutnya, substitusikan persamaan kedua pada persamaan pertama. Sehingga y sama dengan 11 dikurangi 4 dikali 3 karena x itu adalah 3. Sehingga diperoleh y-nya adalah negatif 1. Hasilnya sama dengan metode eliminasi, diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah 3, min 1. Untuk cara ketiga adalah metode gabungan. Dari soal yang sama, kita gunakan metode gabungan. Yang pertama, kita gunakan metode eliminasi untuk mencari nilai x. Sehingga kita eliminasi y. Diperoleh x sama dengan 3. Untuk mencari nilai y, kita gunakan metode substitusi. Substitusi persamaan yang ketiga kepada persamaan kedua atau x plus y sama dengan 2. Karena x-nya sama dengan 3, maka diperoleh 3 ditambah y sama dengan 2 atau y sama dengan min 1. Hasilnya masih sama dengan metode sebelumnya, yaitu 3, min. Untuk metode yang keempat berbeda dengan metode yang pertama sampai ketiga. Metode grafik ini kita lakukan dengan langkah yang pertama, yaitu mencari titik potong untuk setiap sumbunya. Untuk persamaan 4x plus y sama dengan 11, kita cari terlebih dahulu titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Untuk mencari titik potong terhadap sumbu y, maka kita buat x-nya 0, maka diperoleh y-nya adalah 11. Sehingga titik potong pada sumbu y adalah 0,11. Sedangkan untuk mencari titik potong pada sumbu x, maka y-nya 0, sehingga diperoleh x-nya adalah 11/4. Oleh karena itu, titik potong pada sumbu x adalah 11/4,0. Kemudian, kita coba untuk persamaan x plus y sama dengan 2. Dengan langkah yang sama, maka kita peroleh titik potong pada sumbu y adalah 0,2 dan titik potong pada sumbu x adalah 2,0. Langkah kedua pada metode grafik adalah menggambar titik bantu koordinat untuk setiap persamaan. Untuk 4x plus y sama dengan 11, titik bantunya tadi kita peroleh 0,11 atau pada titik A dan 11/4,0 pada titik B. Kemudian untuk persamaan x plus y sama dengan 2, kita peroleh titik bantunya tadi itu adalah 0,2 dan 2,0. Untuk langkah ketiga pada metode grafik adalah menghubungkan setiap titik bantu dan menggabungkan kedua gambar pada satu sistem koordinat. Nah, titik bantu yang dihubungkan adalah titik bantu pada setiap persamaan saja. Untuk 4x plus y sama dengan 11, tadi kita peroleh titiknya adalah A dan B, sehingga A dan B kita hubungkan. Kemudian untuk x plus y sama dengan 2 adalah titik C dan D, sehingga kita hubungkan titik C dan D, sehingga diperoleh gambar seperti yang terlihat pada layar. Untuk langkah keempat pada metode grafik adalah mencari titik potong dari kedua grafik tersebut. Titik potong tersebut adalah himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel di atas. Nah, titik potong pada grafik itu pada titik E, diperoleh 3, min 1. Hasil ini sama dengan ketiga metode yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Karena kita sudah mempelajari 4 metode, yaitu yang pertama metode eliminasi, metode substitusi, metode gabungan atau eliminasi dan substitusi, dan metode yang keempat adalah metode grafik. Sekarang coba kalian pelajari ulang keempat metode tersebut. Kemudian coba kalian kerjakan latihan soal seperti ini. Dari keempat metode yang telah diberikan,
Silahkan kalian pilih salah satu metode yang menurut kalian paling mudah untuk dipahami. Kemudian, silahkan kalian kerjakan soal yang ada di layar ini. Tentukan nilai X dan Y atau himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut. Selamat mengerjakan. Setelah kalian mengerjakan sistem persamaan linier dua variabel dengan keempat metode, mari kita sekarang mereview bagaimana caranya menggambar grafik sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, kita masuk ke permasalahan. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang sudah tertera. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian, maka kita perlu membuat grafik terlebih dahulu. Nah, cara membuat grafik itu sama dengan metode grafik yang sudah dijelaskan pada sistem persamaan linier dua variabel. Langkah yang pertama adalah menentukan titik potong sistem persamaan linier dua variabel. Karena yang tersedia dari permasalahan adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel, maka kita asumsikan dulu bahwa permasalahan yang ada adalah sistem persamaan linier dua variabel. Sehingga kita ubah terlebih dahulu menjadi 4x plus 3y sama dengan 12. Sehingga diperoleh titik potong pada sumbu Y adalah 0,4 dan titik potong pada sumbu X adalah 3,0. Kemudian untuk persamaan berikutnya adalah 3x plus 5y sama dengan 15. Sehingga diperoleh titik potongnya adalah 0,3 dan 5,0. Nah, ada dua pertidaksamaan yang tertera, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Mengapa ini tidak dikerjakan? Nah, kedua pertidaksamaan ini mengasumsikan atau menjelaskan bahwa nilai X dan Y yang ada pada permasalahan itu bernilai positif atau tidak mungkin bernilai. Langkah kedua adalah menggambar kedua persamaan pada satu sistem koordinat. Nah, diperoleh gambar seperti ini. Setelah kalian menggambar, langkah berikutnya adalah kita mengambil salah satu titik sebagai pemisalan. Titik yang paling mudah adalah 0,0. Nah, bagaimana kalian memilih 0,0? Silahkan kalian memilih satu titik yang tidak dilewati oleh garis yang kita buat pada persamaan linier dua variabel tadi. Setelah kita memisahkan titik 0,0, maka selanjutnya substitusikan titik tersebut pada setiap pertidaksamaan. Jika memperoleh hasil yang tepat, maka daerah yang terdapat titik 0,0 atau titik yang kita pilih merupakan daerah penyelesaian sistem tersebut. Yang pertama, kita coba dengan 4x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Nah, untuk sementara kita tidak memerlukan tanda di antara ruas kiri dan ruas kanan. Asumsikan itu adalah titik-titik. Karena tadi kita memilih titik 0,0, maka nilai X dan Y kita ganti dengan 0. Maka diperoleh 4 kali 0 ditambah 3 kali 0, titik-titik 12. Ruas kiri itu menghasilkan nilai 0. Nah, 0 dengan 12, hasilnya bagaimana? 0 itu adalah kurang dari atau sama dengan 12. Karena tandanya sama, maka daerah 0,0 itu merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan 4x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Atau titik 0,0 itu daerah yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Kemudian kita coba pertidaksamaan yang berikutnya, yaitu 3x plus 5y kurang dari sama dengan 15. Melakukan hal yang sama, yaitu substitusikan 0,0. Sehingga diperoleh 0 titik-titik 15. Nah, 0 itu kurang dari sama dengan 15. Sehingga tandanya sama. Karena tandanya sama, maka daerah yang ada titik 0,0 merupakan daerah penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Setelah itu kita arsir daerah penyelesaiannya. Nah, tadi kita peroleh
Yang pertama, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 adalah daerah yang positif. Karena daerah positif, maka dia akan berada di kuadran pertama. Kemudian, daerah yang diarsir adalah daerah yang ada 0,0-nya. Maka yang diarsir adalah daerah yang sudah diwarna merah. Setelah kalian memahami beberapa soal yang sudah disediakan, untuk lebih jelasnya, maka silahkan dicoba untuk latihan 1 ini. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang sudah disediakan. Selamat mengerjakan.